Ya itu akhirnya difungsikan karena memang banyak kapal keluar masuk dan banyak yang dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Akhirnya perlu 1.0 untuk acuan waktu dan letak geografis di sini gitu. Jadi kita di riset kembali di sini. Hai Occasioners, welcome to Zona Jajal. Jajan sambil jalan-jalan. Bareng sama gue Timotius, kita akan keliling dan ngasih rekomendasi tempat jajan dan jalan-jalan supaya weekend lo nggak membosankan. Mau kemana kita hari ini? Let's go, ayo kita jajal! Nah, Occasioner, sekarang gua lagi ada di depan Menara Syahbandar yang dulu konon katanya menjadi titik nol Jakarta. Tapi sebenarnya apa sih titik nol Jakarta? Berikut ini penjelasannya. Titik 0 km merupakan patokan saat pengukuran jarak antar wilayah, kota, atau negara. Bukan cuma itu, titik nol berfungsi sebagai referensi lokasi pembangunan berbagai infrastruktur di suatu wilayah. Pada zaman dahulu, saat Jakarta masih bernama Batavia, pemerintah kolonial Belanda menetapkan lokasi Menara Syahbandar sebagai titik 0 km. Walaupun saat ini titik 0 km sudah berada di Monas, menara yang berada di Jalan Pasar Ikan nomor 2 Jakarta Utara ini masih menjadi monumen yang juga dijadikan destinasi pariwisata untuk mengetahui sejarah kota Jakarta. Kalau tadi kita udah cari tahu tentang apa sih Menara Syahbandar dan titik nol secara general, sekarang ini di samping gua udah ada Mas Hamid. Ini adalah edukator dari Museum Bahari. Mas Hamid, ini kan tadi berdasarkan interpretasi saya, Mas. Kalau dari Mas Hamid sendiri, sebenarnya Museum Syahbandar ini apa sih, Mas? Oh ya, untuk Menara Syahbandar sebetulnya dulunya tuh kan memang dibangun sama Belanda, sama VOC gitu ya. Dulu fungsinya sebetulnya sebagai menara pemantau kapal yang lewat. Bahkan mungkin kalau kita lihat di sebelah sana itu kan kayak semacam sungai gitu ya. Itu sebetulnya itu adalah kanal buat keluar masuk kapal yang lewat. Jadi mantaunya tuh lewat sini. Gitu. Simpelnya seperti itu sebetulnya. Berarti sebenarnya ini Menara Syahbandar ini, Mas, kita sambil jalan coba. Oh, boleh. Mari. Menara Syahbandar ini buat ngelihat kapal-kapal yang waktu itu berdagang ke Jakarta. Betul. Dan misalkan pengawasannya dari dalam sini gitu. Betul. Mantaunya dari atas memang. Nah, kebetulan di depan sana juga ada prasasti, Mas. Iya. Kita coba cari tahu. Oke, kita sebenarnya lihat. prasasti apa sih, Mas? Nah, ini sebetulnya kan Museum Bahari sendiri diresmikan jadi museum itu tahun 1977. Oh, udah lama ya, Mas? Udah lama banget, udah 48 tahun lalu gitu. Dan ini diresminya sama Pak Ali Sadikin, Gubernur Jakarta ketika itu. Nah, karena memang di area sini sebetulnya adalah, kita tahu titik nol ya, titik nol meridian kota Batavia. Kan banyak orang yang salah mengartikan katanya titik nol kota Jakarta. Sebenarnya kota Batavia. Kota dulu. Batavia karena waktu itu ya. Betul, pada masanya gitu. Jadi memang ya itu akhirnya difungsikan karena memang banyak kapal keluar masuk dan banyak yang dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Akhirnya perlu 1.0 untuk acuan waktu dan letak geografis di sini gitu. Jadi kita di riset kembali di sini. Gitu. Berarti praktis kalau memang itu titik nol Batavia pada waktu itu, berarti sekarang sudah tidak lagi menjadi titik nol. Betul, untuk waktu udah sekarang. Berbeda bisa dibilang. Mas, dengar-dengar di daerah Menara Syahbandar ini ada satu prasasti satu lagi, Mas. Oh iya. Yang tulisannya menggunakan aksara Cina. Itu di mana sih, Mas? Kita langsung masuk ke sana, ada satu gedung lagi, kita langsung jalan aja yuk. Oh, ini. Ya. Ini prasastinya, yang satunya lagi yang aksara Betul, Cina, Mas. betul. Nah, kalau ini artinya apa, Mas? Ini sebetulnya kayak apa namanya, maknanya itu ini adalah area titik nol. Karena ini pun memang ditemukan setelah apa namanya Menara Syahbandar dibangun. Gitu. Akhirnya itu jadi acuan untuk kita menjadikan ini sebagai titik nol. Terlebih memang dekat sama Sunda Kelapa juga, banyak kapal-kapal yang lewat gitu. Nah, itu salah satu hal yang menarik memang, karena memang dari dulu kita tahu sebelum Belanda berkuasa di Indonesia gitu ya. Sebetulnya kan kita pernah dikuasai, Jakarta secara khusus ya dikuasai sama Portugis juga. Dan
kita tahu orang-orang Betawi ini kan adalah apa ya, bisa dibilang tuh suku baru. Itu campuran suku-suku baru di Indonesia salah satunya, dan ternyata orang Cina juga gitu. Jadi memang mereka lebih duluan menemukan titik yang memang proper bisa dibilang buat titik nol dan segala macamnya. Akhirnya ada prasasti yang kita temukan yang menjadikan dasar ini sebagai pertimbangan untuk jadi titik nol meridian kota Batavia. Ini artinya apa mas tulisannya kurang lebih? Ini sebetulnya kita bisa lihat di sini ya, ini kayak menunjukkan bahwa ini ya memang titik nol gitu. Oke, ada survei, ada kantor, garis bujur, matematika. Betul. Oke. Gitu. Kita boleh nggak mas main-main ke sana mas? Boleh. Kita langsung naik. Siap. Siap. Mari. Ikutin kita lagi, oke Soners. Kita jajal lagi. Kelihatan banget ya pemandangan kota Jakarta dari sini bisa kelihatan. Terus habis itu ada kali-kali pertemuannya memang di sini mas. Iya. Tapi emang di lantai 3 ini berasa banget miringnya ya mas? Ya ini udah kerasa banget miringnya. Kalau sekarang tuh kurang lebih kemiringannya Menara Asia Bandar itu berapa derajat mas? Saya nggak yakin mengenai itu. Cuman kita kan biasanya kalau apa namanya, ini kan bisa dibilang gedung cagar budaya gitu ya. Kita kerjasama dengan beberapa instansi yang emang fokusnya di situ. Misalnya kayak BKCB, Badan Konservasi dan Cagar Budaya di Pemprov DKI, karena kita sama-sama dikelola oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Mas, ini semuanya ini kan kayu. Ini Ya. memang dari dulu dibuatnya memang kayu atau setelah pemugaran akhirnya diganti jadi kayu, Mas? Oke, itu menarik sebetulnya pertanyaannya, karena emang sebetulnya kadang kan orang penasaran ini masih original atau enggak. Ternyata ini memang masih original. Sejak awal dibangun tahun 1839, ini masih asli. Jadi kayak proses apa namanya buat perubahannya sebetulnya mungkin catnya aja yang berubah, atau mungkin kalau memang kayu-kayunya udah lapuk dan sebagainya, itu pun nggak banyak sebetulnya ya, itu bisa diganti. Cuman secara umum ini bisa dibilang masih sama sejak awal dibangun. Mas, ini kan tadi Mas cepat bilang juga kalau misalkan ada kayu yang lapuk atau misalkan ada yang harus diganti, itu kan pasti mengeluarkan biaya. Nah, dalam pengurusannya sehari-hari, untuk biaya operasionalnya itu dibantu sama siapa aja Mas? Menara Syah Bandar? Menara Syah Bandar ataupun Museum Bahari secara umum, karena emang di bawah kepengelolaan unit pengelola yang sama, kita sebenarnya di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Jadi memang bisa dibilang untuk anggaran dan segala macamnya untuk proses pembaharuan gitu ya, memang ditanggung oleh Pemprov DKI sendiri. Mas, ini menarik nih Mas. Kalau misalkan Zoners pengen ngajak teman-teman sekolahnya atau misalkan orang tua pengen anaknya jalan-jalan, pengen ngelihat Menara Syah Bandar, sebenarnya ini terbuka untuk umum, dan kalau misalkan mereka pengen tahu tentang Menara Syah Bandar, bisa gimana sih Mas? Ya, buat teman-teman yang memang pengen berkunjung atau mungkin dari sekolah bisa banget, dari kampus atau dari manapun gitu ya, dari komunitas juga gitu ya. Teman-teman bisa datang aja ke Menara Syah Bandar dan Museum Bahari juga sebetulnya, karena memang satu tiket itu bisa dibilang untuk 2 destinasi, di Menara Syah Bandar ini dan di Museum Bahari. Jadi di sana nggak kena charge lagi, dan itu dibuka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Menarik nih. Tadi Mas Hamid sempat bilang ini tiketnya 5.000 per orang, bisa langsung ke Museum Syah Bandar, Menara Syah Bandar, dan juga Museum Bahari. Kan kalau kita tuh kan nggak mau rugi nih Mas Hamid. Boleh nggak kalau kita diajak juga jalan-jalan ke Museum Bahari? Museum Bahari boleh banget. Kita let's go sekarang? Boleh. Ayo kita langsung jalan aja. Oke Zoners, let's go. Kita jajal lagi. Jajan sambil jalan-jalan. Oke, jadi Museum Bahari ini dulunya dipakai sebagai gudang rempah sama VOC atau Belanda gitu, karena mereka membutuhkan satu tempat untuk dijadikan gudang dan mengumpulkan rempah-rempah yang mereka cari ke berbagai daerah di Indonesia dulunya gitu ya. Jadi dikumpulin semua di sini. Sebelum nantinya dibawa ke Belanda. Betul. Oke, kalau di dalamnya sekarang isinya masih ada Mas, kurang lebih rempah-rempahnya yang dulu dikumpulin sama Belanda di Indonesia, atau misalkan ada peninggalan apa aja sih Mas? Iya. Mungkin langsung kita cek aja kali ya. Boleh. Mendingan kita langsung masuk. Oke, Zoners, kita langsung masuk ke dalam Museum Bahari. Langsung kita jajal lagi. Jajal. Let's go.
Museum Bahari. Mas Hamid, ini kalau di dalam Museum Bahari ini sebenarnya apa sih Mas yang mau dikasih lihat Mas dari koleksi-koleksi yang ada di Museum Bahari ini? Ya, dari Museum Bahari sendiri kita kan tahu namanya Bahari gitu ya. Iya. Ya, itu hal-hal yang berhubungan dengan laut, maritiman, hal-hal semacam itu gitu sebetulnya. Jadi kita banyak koleksi yang berhubungan dengan kelautan dan kebaharian di Indonesia. Banyak kita nanti lihat beberapa kapal dan miniatur kapalnya. Cuman mungkin kita lihat ini dulu kali ya. Oh ini ada peta nih Mas. Ini gambaran peta. Jadi ini adalah gambaran peta Batavia pas awal-awal VOC atau Belanda berkuasa di Indonesia gitu. Jadi kita bisa ngelihat sekilas, mungkin buat teman-teman yang pernah main di Jakarta gitu secara umum gitu ya, pasti udah pernah main ke Kota Tua. Pernah. Kota Tua udah hampir pasti gitu ya. Nah ini bisa kita lihat, ini bagian tengahnya pusatnya. Oh ini Kota Tua ini? Kota Tua. Ini Museum Fathahillah Mas? Itu kalau sekarang posisinya jadi Museum Wayang sebetulnya. Oh Museum Wayang, Fathahillah ada di sebelah sananya lagi? Betul, kalau dulu pas zaman VOC ini jadi gereja gitu. Dan ini pusatnya dan Museum Baharinya ada di sini. Baru saya mau tebak. Museum Baharinya kasih tahu dulu. Betul, karena emang deket sama laut gitu ya. Gitu, dan kita kalau bandingin Jakarta sama Batavia sekarang tuh ternyata areanya tuh jauh berbeda banget. Karena dulu Batavia yang nggak terlalu gede gitu lah ya. Dan lanjut lagi nih koleksi. Ya, kita di Museum Bahari ini kita pasti ngelihat gedungnya gitu kan, karena emang kelihatannya old school gitu ya, tua. Ini juga emang kelihatan kayunya juga kayaknya udah ratusan tahun ya Mas? Betul. Dari pertama kali dibangun ya? Betul. Karena Tahun? emang itu awal banget dibangun sebenarnya tahun 1652. 1652. Jadi abad ke-17 gitu lah ya. Gitu, dan itu udah lama sekali. Dan ketika membangun ini, Belanda sebetulnya mencari kayu-kayu yang memang terbaik, khususnya di Pulau Jawa. Makanya mereka nyari kayu jati gitu. Dan mereka nyarinya tuh di hutan-hutan kayu jati di Pulau Jawa, dan usianya ketika ditebang itu tuh pasti ratusan tahun. Paling enggak seratusan tahun. Menarik juga nih Mas, ini asli nih Mas, meriam-meriam ini? Ini masih asli. Ini asli. Ini dulu digunakan sama Belanda untuk persenjataan? Betul, ini ada beberapa memang senjata yang memang ditinggalkan bisa dibilang ya sama VOC atau Belanda, dan kita bisa lihat ini masih ada logonya, logo VOC gitu. Logo VOC gitu kan, karena memang ini ditinggalkan sama Belanda ketika kita tahu perubahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang gitu. Dan ini ada beberapa meriam punya kerajaan dari Indonesia, salah satunya Mataram. Kita tahu kan dulu Mataram berusaha menyerang Batavia gitu ya, ketika dikuasai sama Belanda. Jadi mereka berusaha menyerang meskipun gagal pada akhirnya ya. Akhirnya ya beberapa senjatanya ditinggal gitu aja. Kita mau lihat lagi nih, oke saudara, koleksi yang ada di Museum Bahari. Mungkin kita lihat ke bagian sana ya, itu ada beberapa kapal karena emang namanya aja Museum Bahari gitu ya. Jadi kurang afdol rasanya kalau nggak ada kapal-kapalan gitu kan. Ini ada beberapa kapal, ini kapal asli, ini dari Kalimantan. Mungkin kita bisa ngebayangin gitu ya, kayak ini tuh nggak bisa dipakai. Ini nggak bisa dipakai. Duduk di mana Mas? Iya makanya orangnya nggak bisa, orangnya nggak bisa duduk di sini karena ini sempit banget gitu ya. Dan ternyata ini belum jadi sebetulnya. Jadi yang menarik dari ini adalah proses pembuatannya. Jadi kita bayangin kita nebang satu pohon dan kita dipahat-pahat ya, dipahat sampai jadi seperti ini. Nanti prosesnya adalah ini bakal dibakar, cuman kena asapnya. Jadi kayak proses pengasapan selama 7 hari 7 malam. Jadi yang awalnya seperti ini bakal melebar membuka. Jadi seperti ini. Ini Mas, hasil jadinya dari yang tadinya sesempit ini menjadi selebar ini. Iya. Jadi yang menarik adalah proses pembuatannya sebetulnya dengan teknik pengasapan pembakaran seperti itu. Dan biasanya di Kalimantan itu ya bahan dari kayunya itu kayu meranti. Gitu. Nah ini dari Kalimantan juga. Jadi kita tahu lah ya, Kalimantan itu kan selain punya area laut yang luas kan juga punya sungai-sungai yang panjang dan lebar gitu ya. Itu ini kita bisa lihat gambarnya, hasil kurang lebih seperti ini ya Mas, arsitekturnya. Betul, orang-orang Dayak biasanya gitu. Ini beda sama itu. Oh beda. Ini beda. Tapi kalau dari Museum Bahari ini untuk mendapatkan kapal ini gimana sih Mas? Ceritanya emang meminta untuk dibuatkan atau memang ini sumbangan dari masyarakat Dayak? Iya, secara umum kalau perahu-perahu asli sebenarnya hasil hibah. Gitu. Jadi emang dikasih karena memang banyak pemerintah daerah dari berbagai daerah, khususnya daerah pesisir gitu ya, emang sadar ini untuk kebutuhan edukasi masyarakat di Indonesia secara umum, akhirnya mereka hibahkanlah kapal-kapal yang memang perlu gitu kan. Cuman kalau
miniatur biasanya kita memang pesan gitu ke pengrajin dan segala macam. Mungkin kita agak familiar dengan ini karena memang ini sebetulnya dipakai di pasar apung. Pasar apung. Oh iya ya, yang jualan di dalam sini. Betul. Barang dagangannya, bertransaksinya dari dalam perahu. Betul, biasanya ibu-ibu gitu ya. Dan sekarang masih ada pasar apung kalau di Indonesia tuh di Kalimantan. Gitu, di beberapa kota. Sebenarnya kan ada juga di Thailand, di Vietnam gitu ya. Cuman di Indonesia biasanya umumnya di Kalimantan. Gitu. Nah, oke Zoners, ini habis ini kita akan coba explore tempat lainnya. Kita akan pergi ke lantai 2 mungkin. Lantai 2. Dan kemana-mana ikutin terus, kita jajal lagi. Jajal! Nah, kalau ini kan banyak patung-patungnya, Mas. Ini sebenarnya ruangan apa, Mas? Ini sebetulnya kalau di Museum Bahari ruang diorama, jadi ruang bangsa-bangsa yang bisa dibilang pernah singgah secara khusus di Jakarta atau secara umum ya di Indonesia, gitu. Makanya banyak bangsa-bangsa dari berbagai negara gitulah ya. Ini yang dalam rangka mencari rempah-rempah yang katanya terkenal sampai di luar negeri, Mas. Betul. Jadi ini sebenarnya kan tadinya ini sebagai gudang. Nah, gudangnya rempah-rempahnya seperti apa, Mas? Oke, kita bisa langsung ke ruangan ini kali ya. Ada beberapa contoh rempah-rempah yang bisa kita lihat. Nah, kita kesini. Aromanya benar-benar rempah-rempah banget ya, Mas? Rempah banget. Wah, ini apa aja, Mas? Betul. Ini semua rempah-rempah yang waktu itu dicari sama negara-negara lain. Betul, kita kan tahu banyak bangsa yang akhirnya tujuannya sebetulnya pengen pengen berdagang gitu. Akhirnya karena rempah-rempah ini dan punya kesempatan untuk akhirnya menjajah masa-masa Eropa secara khusus gitu ya. Salah satunya adalah Belanda yang lama banget akhirnya di Indonesia, dan kita tahu rempah-rempah ini bisa dibilang itu kalau dulu setara dengan emas. Ini nih harganya setara dengan emas. Berarti ini kalau dulu saya nyopet ini bakal ditangkap dong, Mas? Pasti karena dulu yang bisa dibilang punya akses untuk rempah-rempah itu ya bisa dibilang Belanda gitu ya, secara khusus gitu. Dan ada lagi sebetulnya yang lebih mahal dari emas dulunya, itu komoditas utamanya. Ada pala. Oh, ini pala ini, Mas. Ada pala. Ini yang paling mahal. Iya, salah satu yang paling mahal. Cengkeh. Ini nih, oke Zoners. Pala yang katanya lebih mahal daripada rempah-rempah lainnya. Dulu. Pala, terus ini ada cengkeh yang sampai sekarang juga kalau masakan biasanya masakan Padang nih, oke Zoners. Aromanya mantap banget, Mas. Terus apa lagi, Mas? Ada lada. Ini lada putih. Betul. Lada putih yang sampai sekarang juga pasti setiap makanan pasti menggunakan lada nih rata-rata. Mas, ini ada yang menarik perhatian saya, Mas. Ada kayu ules. Ini buat apa, Mas? Bentuknya unik nih, oke Zoners, kalau mau lihat ya. Bentuknya ada spiral-spiralnya nih. Tuh, bentuknya kayak gini. Kalau dicium aromanya cenderung nggak ada ya, Mas ya? Iya, karena udah kering sebetulnya ya. Oke. Betul, rata-rata udah kering, nanti bakal diganti per 3 sampai 6 bulan gitu. Karena emang biasanya rempah-rempah tuh emang nggak busuk, cuman kering aja gitu kan. Dan kayu ules tadi biasanya emang buat obat sih. Buat sakit perut, buat diare dan segala macamnya. Jadi punya fungsi masing-masing sebetulnya. Selain koleksi rempah-rempah dan juga perahu-perahu dari Indonesia, ada apa lagi sih, Mas? Oh iya, yang menarik sebetulnya kebanyakan orang kalau ngelihat dari luar ini pasti bakal ngeh kalau ini gedung Belanda gitu ya. Karena emang ini masih original. Semenjak awal dibangun ini masih original, bentuknya seperti ini dan warnanya juga kayak gini gitu kalau dari luar gitu. Makanya kita nggak bisa lupa bahwa memang ini adalah gedung bekas VOC gitu. Dan ini sangat bersejarah sekali karena memang berhubungan dengan bangsa kita gitu ya, karena memang mereka menjajah dan akhirnya kita merdeka dari mereka ya, akhirnya banyak sejarah yang bisa diambil dari itu. Dan berhubungannya dengan Belanda, kita juga punya beberapa koleksi yang berhubungan sama VOC atau Belanda juga di dalamnya gitu. Siap. Mas, ini kan salah satu sarana untuk belajar bahwa generasi muda harus tahu sejarah Indonesia. Cuma kan tadi juga sempat di luar kita bincang-bincang, banyak juga wisatawan dari luar negeri, Mas. Nah, harapannya nih dari Mas Hamid sebagai edukator dari Museum Bahari dan juga Menara Syah Bandar untuk Okezoners yang masih muda, generasi muda Indonesia, harapannya untuk generasi muda apa, Mas? Oke, sebenarnya simple sih. Saya berharap masyarakat Indonesia yang memang minatnya terhadap museum dan sejarah di Indonesia itu masih cukup rendah ya. Kalau kita bandingin dengan pengunjung dari luar negeri, misalnya kalau Museum Bahari, kebanyakan orang-orang Belanda itu minatnya tuh tinggi banget gitu ya.
saya berharap masyarakat Indonesia, entah generasi muda atau mungkin tua, entah dari latar belakang apapun, mau untuk belajar dan datang ke museum dan menganggap museum itu tempat edukasi yang asyik dan menarik, karena kita sampai sekarang terus berbenah gitu. Jadi semoga museum bisa menjadi tempat yang aman tentu saja dan nyaman buat mereka untuk belajar dan melakukan banyak hal yang mereka sukai juga di sini. Mungkin Siap. itu aja. Terima kasih Mas Amit udah diajakin jalan-jalan Ya, keliling, ngeliat sama-sama. Menara Syah Bandar dan juga Museum Bahari. Ya. Kita ketemu lain waktu Mas. Siap. Saya Dengan pamit senang ya. hati. Siap. Oke Zoners, Terima habis ini kasih. kita akan coba nyari jajanan-jajanan yang ada di sekitar dari Museum Bahari dan juga Menara Syah Bandar. Kemana lagi kita habis ini? Ikutin saya terus jajal. Kita jajal lagi. Ada apa tuh rame-rame? Wah, Ibu, wah ini nih, wah kehabisan dong Bu saya Bu. Ibu mau gorengannya dong Bu. Bu, wah ini emang habis jalan-jalan ke Menara Syah Bandar dan juga Museum Bahari. Nggak cocok kalau kita nggak cobain cemilan dulu. Di dekat sini emang nih aroma gorengannya sangat memikat sehingga nih banyak orang juga yang beli nih. Oke Zoners, saya lagi pesen gorengan buat kita cobain. Ibu, gorengan saya mana Bu? Ah, ada nih, udah disiapin, ibunya baik banget. Oke Zoners, ini baru diangkat, masih panas, kita cobain nih gorengannya. Wah, kayaknya ibunya lagi ngegoreng nih. Bener lagi ngegoreng. Bu, ini lagi apa aja nih Bu yang lagi digoreng Bu? Tempe, tahu, bakwan. Oh, ini yang standby itu gorengannya tempe nih. Ya. Ini adonan bakwan nih. Ya. Ini pisang lagi disiapin untuk digoreng. Oh, pisang ada yang udah digoreng. Oh, pisang ada yang udah digoreng. Yang buat saya mana Bu? Yang kira-kira udah standby? Oh, udah ada di dalam, udah disiapin buat saya. Oke Zoners nih. Oh iya kan? Oh iya ini. Nah, ini dia nih. Bu, nih saya boleh langsung cobain nggak Bu? Oh boleh, silakan. Gorengannya, masih panas banget. Oke Zoners. Bang, cobain Bang. Bang, Pisangnya Bang. tuh enak tuh manis. Cobain Bang. Oh, diambil semuanya. Dengerin, pisangnya pisang kepok. Pisangnya bilang kepok, diambil semua. Oke Zoners. Parah banget nih pada kelaparan. Bang, cobain Bang. Cobain Bang. Orang lagi pegang panas ya. Oh, diambil semua juga. Ya biarin. Itu dia. Gak mau cobain nih Bang? Cobain dulu Bang. Mumpung sambil liputan sambil makan, cobain. Tempe goreng yang baru matang masih panas. Cobain. Saya dengerin nih. Nah, ini itu dia. Gak mau cobain Bang? Nah, ini Nah sayang itu banget. mbaknya tuh suruh nyobain. Bu, saya dibungkusinnya Bu. Ah, iya, tenang. Nah, oke Zoners, kalau jalan-jalan ke sini nggak cocok rasanya kalau nggak makan makanan berat. Habis ini kita akan keliling cari tahu makanan berat yang ada di sekitar Menara Syah Bandar dan juga Museum Bahari. Let's go, kita jajal lagi. Bu, ini saya taruh di sini dulu ya Bu. Ya. Seperti janji saya nih tadi, oke Zoners, kalau main-main ke daerah sini nggak lengkap kalau cuma makan yang ringan-ringan doang. Harus nyobain yang berat. Ini di samping saya ini ada soto Lamongan. Ini kayaknya cocok untuk mengisi perut yang sudah kelaparan. Kayak gimana rasanya? Kita cobain yuk. Let's go, kita jajal. Bang, pesan satu. Udah jadi. Wah, nah ini dia nih Oke Zoners, soto Lamongan. Isinya ada daging ayam, ada babat, ada sayur-sayuran, ada kol, ada toge, ada juga mie dan bihunnya. Seperti apa rasanya? Kita cobain yuk. Ini dia soto Lamongan sekitar Menara Syah Bandar dan juga Museum Bahari. Let's go, kita jajak. Panas. Nggak lengkap kalau nggak ada nasi. Bang, nasinya bang. Nasinya sudah disiapkan, ditabur di atasnya ada bawang goreng. Tapi yang pertama harus kita coba adalah rasa original dari sotonya dulu. Sebelum kita campur jeruk, garam, dan lain-lainnya, kita cobain dulu kuahnya. Kita seruput. Gorengan dianggurin aja tuh, nggak dimakan. Oh iya bener juga gorengan. Tapi gorengan ini cocoknya bang, kalau misalnya udah dicampur sama nasi, sama sotonya. Ini kita cobain rasa aslinya. Dan emang ini rasanya gurih, Oke Zoners. Walaupun belum gue campurin apapun, tapi ini rasanya udah gurih. Gak heran, makanya yang pengunjungnya banyak. Kita sebagai seorang pria yang bijaksana, ada baiknya memakan apapun menggunakan nasi. Sotonya kita masukin, kuahnya kita ciprat-ciprat, kita gabung bersatu, supaya aromanya dan rasanya bercampur dalam mulut. Siap? 1, 2, 3. Jajal, bos.
lagi. Puas sudah hari ini. Jalan-jalan ke museum dan Menara Syah Bandar udah. Jajannya juga udah. Makan udah kenyang. Kira-kira next time kita harus kemana lagi ya? Kasih tahu, zona jajal harusnya kemana lagi di next episode. Akhir kata, gua Tommy Timotius mewakili tim yang sudah ikutan hari ini jajal bareng sama gua. Pamit, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!